Pemirsa, 2 hari menjelang pemilu presiden, distribusi logistik ke wilayah terpencil dilakukan dengan berbagai cara. Di Bondowoso, Jawa Timur, distribusi logistik ke sejumlah desa terpencil harus estafet menggunakan kuda dan sapi serta rakit. Sulitnya mencapai wilayah terpencil juga dialami panitia pemungutan suara di Kabupaten Bone Balango, Gorontalo. Panitia pemungutan suara menggunakan jasa tukang pikul untuk menggotong logistik pemilu menuju wilayah terpencil. Pemirsa, berikut laporannya. Proses pendistribusian logistik pemilu presiden menuju wilayah terpencil di Bondowoso, Jawa Timur bukan hal yang mudah dilakukan. Keterbatasan akses jalan menuju dusun terpencil di Desa Brambang, Darussalam membuat Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara harus estafet menggunakan kuda, sapi, serta rakit hingga bisa tiba di wilayah yang dituju. Logistik pemilu presiden berupa kotak dan surat suara diangkut menggunakan kuda selepas dari kantor desa. Karena jalannya terjal dan berliku, tidak mungkin menggunakan transportasi lain. Petugas distribusi logistik pemilu tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu warga setempat dan mendapatkan pengawalan dari polisi. Banyak hambatan dialami saat proses pendistribusian terjadi. Sesekali, kuda maupun sapi yang digunakan berlari di luar kendali yang membuat kotak suara terjatuh dan rusak. Saat menuju titik akhir pendistribusian logistik, petugas harus menggunakan rakit dan menyusuri sungai karena belum adanya jembatan penghubung di wilayah yang dibelah oleh sungai. Seluruh proses pendistribusian logistik di wilayah Bondowoso ditargetkan selesai sehari sebelum pemungutan suara. Untuk seperti lokasi geografis yang seperti ini, kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan khusus. Ini untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak diintimidasi, tidak dipresur masyarakat pedesaan yang seperti ini pada saat dia nanti berangkat ke TPS. Kesulitan mengirimkan logistik pemilu presiden menuju wilayah terpencil juga dialami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Balango, Gorontalo. Untuk menjangkau Kecamatan Pinogu yang berada di kawasan Taman Nasional Bogani, Nani Wartabone, petugas harus menggunakan jasa kijang atau tukang pikul untuk membawa logistik pemilu presiden. Untuk membayar jasa tukang pikul logistik pemilu kali ini, KPU setempat mengeluarkan anggaran Rp500.000 per kotak yang mereka pikul. Umumnya, dalam sekali perjalanan, para tukang pikul membawa 2 kotak logistik. Biasa satu pikul begini berapa? 500. Satu kotak. Satu kotak 500. Jadi kalau yang pikul begini jadi berapa? 1 juta. 1 juta. Rutenya berapa? Jauh. Wilayah Kecamatan Pinogu tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan hanya bisa ditembus dengan berjalan kaki. Waktu tempuh selama 1 hari atau sekitar 12 jam. Untuk menjaga logistik agar tidak rusak atau basah, logistik dibungkus dengan plastik. Mengingat kondisi rute yang cukup sulit ditambah cuaca yang ekstrim karena harus melewati hutan dan beberapa kali menyeberang sungai. Proses pendistribusian logistik ini mendapatkan pengawalan anggota polisi dan pengawas kecamatan agar seluruh logistik pemilu bisa tiba di lokasi 1 hari sebelum pencoblosan. Sementara pengiriman logistik pemilu presiden menuju wilayah pegunungan Timika terhambat cuaca buruk. Beberapa wilayah yang dituju seperti kawasan Jila, Alama, Kisi Limahauya, dan Singa harus menggunakan jalur udara untuk mendistribusikan logistik pemilu presiden. Tidak ada jalan darat menuju wilayah-wilayah di pegunungan Timika ini. Proses pendistribusian logistik tetap dijadwalkan rampung 1 hari sebelum waktu pencoblosan 9 Juli mendatang. Tim Liputan Trans 7. Ya pemirsa, alat peraga kampanye ternyata tidak sekedar menjadi limbah dari kegiatan politik di tanah air. Berbagai atribut bekas kampanye diolah menjadi barang berguna dan hasilnya disumbangkan kepada anak-anak pemulung. Sampai hari kedua masa tenang, alat peraga dan atribut kampanye masih mengotori ruang publik. Hingga hari kedua masa tenang, alat peraga bekas kampanye pemilu presiden masih memenuhi ruang publik. Di jalan protokol sampai pemukiman warga masih terpampang jelas slogan dan foto para kandidat presiden dan wakil presiden dalam bentuk spanduk dan poster. Di Jakarta Utara misalnya, anggota Pamong Praja harus ekstra bekerja keras membersihkan seluruh atribut dan alat peraga kampanye sebelum hari pencoblosan 9 Juli nanti. Bahkan petugas harus mencopot spanduk dari rumah-rumah warga. Spanduk yang terhitung limbah sisa kampanye dibersihkan sesuai dengan ketentuan aturan pemilu presiden. Tetapi, alat peraga dan aksesoris kampanye tidak selamanya menjadi limbah. Di tangan sebuah yayasan di Jakarta Selatan, limbah sisa alat peraga kampanye didaur ulang dan diolah menjadi bahan yang memiliki nilai guna.
Bahkan mereka pun sanggup mendaur ulang papan reklame hingga jok mobil. Tidak ada proses rumit dalam pengerjaan menyulap limbah kampanye menjadi barang berguna. Ya, setelah proses pemotongan ini, nantinya sampah plastik ini akan menuju ke proses penjahitan. Ini, Mbak. Tangan-tangan terampil seniman yang bernaung dalam yayasan ini mampu menyulap sampah plastik, baliho, bahkan spanduk bekas kampanye menjadi barang-barang cantik dan menarik. Inilah hasil akhir dari sampah yang telah didaur ulang. Salah satunya adalah dompet cantik yang serbaguna. Dari hasil penjualan produk yang berasal dari limbah sisa kampanye, yayasan yang digagas oleh Ann Rizal, seorang seniman dengan media sampah asal Amerika Serikat, mampu membantu biaya pendidikan bagi 54 anak pemulung di Jakarta. Asta Cahya, Agung Giarda, Jakarta.